Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prayogo dengan NIM 22140050. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek dari UAS struktur data dari lab ini. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Dahulu. Jadi pada bagian index.php ini, di sini terdapat sebuah kode PHP untuk query dari database. Jadi sebelumnya kita konekkan dulu ke database-nya. Di sini saya menggunakan PostgreSQL. Kita masukkan hostnya, nama host, nama user, nama passwordnya, dan juga nama database-nya. Di bagian config.php. Selanjutnya pada index.php ini, pada baris yang short column ini, baris kode PHP ini menangani parameter pengurutan. Ini memeriksa parameter URL untuk menentukan kolom yang akan diurutkan, ya, atau sort column, dan urutan pengurutan atau sort order. Selanjutnya terdapat query database berdasarkan pencarian dan pengurutan. Jadi bergantung pada apakah yang diberikan pada istilah pencarian. Eh, jadi query SQL ini dibangun untuk mengambil data dari eh, tabel data pelanggan. Parameter pengurutan tambahan query. Jadi codingan ini merupakan implementasi dari searching. Jadi metode searching pada PostgreSQL ini memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam konteks pencarian teks. Salah satu keunggulan utama dari searching ini adalah kemampuannya untuk melakukan pencarian kata-kata parsial yang berarti sistem dapat menemukan hasil pencarian mencakup fragmen atau bagian-bagian dari kata kunci yang dimasukkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan lebih fleksibel. Bahkan jika kata kunci yang dimasukkan tidak lengkap atau persis. Selain itu, searching ini juga mampu memahami sinonim, sehingga pencarian dapat mencakup kata-kata yang memiliki makna serupa. Dengan demikian, pengguna dapat mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan relevan, meningkatkan akurasi dan keterhubungan antara pencarian kontennya. Eh, sini menggunakan operator I like. Nah, jadi penggunaan operator I like pada query ini juga memperluas fleksibilitas pencarian. Dengan I like, kita dapat mencari data yang lebih mirip dengan kata kunci meskipun tidak persis sama, sehingga mencakup variasi ejaan untuk bentuk kata. Hal ini meningkatkan kecepatan hasil pencarian dan memastikan bahwa pengguna tidak melewatkan informasi penting hanya karena perbedaan kecil dalam penulisan. Nah, jadi secara keseluruhan, searching ini tidak hanya menyediakan hasil pencarian yang lebih fleksibel dan akurat, tapi juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dan memberikan hasil yang lebih relevan dan mendalam, metode ini memberikan nilai tambah dalam pengelolaan dan akses informasi, baik dalam skala kecil maupun besar. Tadinya di sini saya akan eh, selanjutnya sini saya akan mengimplementasikan searching dari program yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Misalnya saya mencari alamat Jalan Kasih Raya. Saya dicari, saat dicari maka data yang muncul hanya data yang data eh, seorang yang beralamat di Jalan Kasih Raya. Nah, seperti pada website.
Selanjutnya saya akan melakukan sorting dengan order by. Jadi dalam contoh ini saya menambahkan eh, hyperlink pada header tabel yang dapat digunakan untuk mengatur kolom mana yang ingin diurutkan. Saat pengguna mengklik hyperlink tersebut, parameter sort akan ditambahkan ke URL dan query akan disusun dengan menggunakan order by sesuai dengan kolom yang dipilih. Misalnya jika saya mengklik eh, nama, maka data yang akan diurutkan berdasarkan abjad nama dari A sampai Z. Begitu juga dengan tombol dari alamat dan tanggal lahir. Ini saya akan langsung contohkan saja. Misal saya tekan, misal saya tekan nama, maka data-datanya ini akan diurutkan berdasarkan abjad nama mulai dari A sampai Z. Misal saya mengklik alamat, dia juga akan mengurutkan eh, dari A sampai Z berdasarkan alamat. Dimulai dari B sampai Z. Misalnya saya tekan tombol tanggal lahir, maka eh, data pertama yang akan muncul itu data yang tanggal lahirnya paling awal. Di sini paling awal tahun 1985, saya tekan saja. Maka data yang paling atas itu eh, seorang yang lahir pada tahun 1985. Baik, pada penjelasan selanjutnya saya menjelaskan mengenai konsep khas pada paspor. Jadi pada bagian registrasi ini, paspor yang dimasukkan oleh pengguna dan dienkripsi menggunakan fungsi password hash sebelum disimpan di database. Fungsi ini menggunakan algoritma hash yang aman. Dalam contoh ini, saya menggunakan password eh, Bcrypt untuk menghasilkan nilai hash yang unik untuk setiap kata sandi. Dengan cara ini, kata sandi yang sebenarnya tidak pernah disimpan di dalam database melainkan hanya nilai hashnya saja. Jadi dengan menerapkan konsep hash seperti ini, keamanan aplikasi meningkat karena kata sandi tidak disimpan secara langsung di database dan hanya nilai hash yang digunakan. Saya contohkan konsep hash pada password pada halaman website saya. Sini saya mengetikkan register.php. Di sini kita masukkan saja email yang ingin kita registrasi. Misalnya eh, Andika, misalnya Andika 29 @gmail.com. Kita masukkan passwordnya. Kita masukkan saja passwordnya. Selanjutnya, selanjutnya kita masukkan saja namanya. Misal sini saya masukkan nama Andika. Kita klik saja registrasi. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Selanjutnya kita lakukan login. Nah, kita masukkan eh, email sekaligus paspor tadi. Selanjutnya kita loginkan saja. Kita lakukan saja login. Selanjutnya kita langsung lakukan saja proses login. Misalnya kita sini login, maka akan menampilkan pesan login berhasil. Selamat datang beserta nama orang yang login tersebut. Jadi karena passwordnya sudah dienkripsi tadi, paspor yang tersimpan di database ini tidak menampilkan paspor asli dari yang saya lakukan registrasi tadi. Di sini sudah paspornya sudah diubah di sini paspornya sudah diubah dengan menggunakan metode hash.
yang sudah saya lakukan tadi. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Bila terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.